Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsasi Batirama, Elini Ayati, dan Rizky Prihatini akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarkan kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Analisis kredit adalah suatu proses analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar serta meyakinkan pihak kreditur bahwa proyek yang akan dibiayai tergolong layak untuk dibiayai. Yang meliputi pekerjaan analisis kredit adalah yang pertama, mempersiapkan pekerjaan yang mengurai dari segala aspek baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Yang kedua yaitu penyusunan laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Alat analisis yang dipergunakan dalam praktiknya untuk menentukan kelayakan suatu kredit yaitu dengan menggunakan 6C. Yang pertama yaitu karakter, merupakan watak dari calon anggota. Yang kedua yaitu capacity, merupakan kemampuan. Yang ketiga yaitu capital, merupakan modal. Yang keempat yaitu merupakan collateral, merupakan jaminan. Yang kelima yaitu condition of economy, merupakan kondisi ekonomi. Yang keenam yaitu constraints, merupakan hambatan. Selanjutnya yaitu analisis kredit dengan 7P. Yang pertama itu personality, yang kedua purpose, yang ketiga payment, yang keempat party, yang kelima prospek, yang keenam profitability, yang ketujuh yaitu protection. Selanjutnya yaitu analisis kredit dengan studi kelayakan. Yang pertama itu aspek hukum, yang kedua aspek pasar, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek teknis atau operasi, yang kelima aspek ekonomi sosial, yang keenam aspek organisasi dan manajemen, yang ketujuh yaitu aspek amdal. Selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan kredit, bank harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keamanan kredit, yang kedua yaitu terarahnya tujuan penggunaan kredit, yang ketiga yaitu menguntungkan. Selanjutnya itu prosedur pemberian kredit. Yang pertama itu mengajukan berkas-berkas yang diperlukan, yang kedua yaitu pemeriksaan berkas-berkas, yang ketiga yaitu wawancara pertama yaitu wawancara dengan pihak pemberi pinjaman dan calon anggota. Yang keempat yaitu on the spot, yang kelima yaitu wawancara dua yaitu pemeriksaan berkas-berkas apabila berkasnya itu ada yang kurang. Yang keenam yaitu penilaian dan analisis kebutuhan modal. Yang ketujuh yaitu keputusan kredit. Yang kedelapan yaitu penandatanganan akad kredit. Yang kesembilan yaitu realisasi kredit. Yang kesepuluh yaitu penyaluran atau penarikan. Yang kesebelas yaitu penilaian kredit. Analisis permohonan kredit. Permohonan yang menyatakan bahwa seorang pemohon menginginkan pemberian bantuan dana secara kredit, biasanya berupa surat tersebut yang dibuat untuk menjalankan proses usaha atau bisnis atau untuk menambah modal. Dalam surat tersebut akan dicantumkan berapa nilai atau kewajiban yang dapat dibayarkan sesuai yang disepakati bersama. Analisis permohonan kredit terkait dengan calon debitur. Langkah yang dilakukan bank sampai dengan menganalisis permohonan kredit ada beberapa langkah, yaitu antara lain yang pertama yaitu permohonan kredit. Pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Maka permohonan ini bisa diajukan secara tertulis, tapi dalam praktiknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan pengamanan jaminan. Apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan, baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon debitur. Yang ketiga yaitu analisis debitur. Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit adalah penentuan layak atau tidak permohonan kredit calon debitur. Di sini pihak bank dituntut objektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan kredit. Yang ketiga yaitu analisis kredit dengan rasio keuangan. Analisis kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut dapat diterima atau ditolak. Analisis rasio keuangan mencakup dua perbandingan. Yang pertama yaitu analisis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio di masa lalu dan harapan di masa yang akan datang untuk perubahan yang sama. Misalnya current ratio atau perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun ini bisa
dibandingkan dengan current ratio tahun lalu. Apabila rasio keuangan dijajarkan selama beberapa tahun, penganalisa bisa mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah ada kemajuan atau kemunduran prestasi dan kondisi keuangan perusahaan selama tahun-tahun tersebut. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk laporan yang diproyeksikan dan dibandingkan dengan rasio saat ini atau waktu yang lalu. Adapun kaitannya antara analisis kredit dengan rasio keuangan, bahwasannya dalam perbandingan dari waktu ke waktu, lebih baik dilakukan perbandingan data aslinya, analisis kredit, agar data yang diperoleh oleh perusahaan atau lembaga keuangan itu bisa diverifikasi kebenarannya. Yang keempat yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi di masa lampau untuk memperoleh aktiva atau jasa yang pelunasannya baru akan dilakukan di masa yang akan datang, baik dengan penyerahan uang tunai, aktiva-aktiva tertentu lainnya, jasa, maupun dengan menciptakan utang baru. Utang dapat menimbulkan kewajiban, misalnya keuangan ataupun kewajiban pelaksanaan. Contohnya kewajiban keuangan misalnya adalah utang usaha, pajak, dividen, bunga, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban pelaksanaan misalnya sewa yang diterima di muka, beban yang diterima di muka, uang garansi pembelian dari para pembeli. Utang ada dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang pertama yaitu utang jangka pendek. Utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama 1 tahun sesudah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih panjang. 1 siklus operasi normal adalah waktu yang diperlukan agar uang kontan dapat diubah menjadi persediaan barang. Persediaan barang diubah menjadi utang usaha dan akhirnya piutang usaha diubah menjadi uang kontan kembali. Siklus operasi normal setiap perusahaan berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan batasan hutang lancar dianggap kurang tepat oleh banyak perusahaan, sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa penyelesaian suatu hutang jangka pendek biasanya memerlukan pemakaian harta lancar. Perbandingan antara harta lancar terhadap hutang jangka pendek dikenal sebagai rasio lancar atau current ratio. Rasio ini merupakan suatu ukuran yang berguna bagi para pengusaha untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendek. Semakin besar modal kerja, semakin besar pelindungan yang dimiliki untuk kreditur jangka pendek, dan lebih mempunyai keyakinan bahwa utang jangka pendek akan dilunasi pada waktu jatuh tempo. Meskipun modal kerja yang besar merupakan hal yang melegakan bagi kreditur jangka pendek, modal yang besar itu sendiri bukan menjadi jaminan bahwa utang akan dibayar pada waktu jatuh tempo. Current ratio dapat dihitung dengan formula current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Contohnya yaitu komponen laporan keuangan pada total aktiva lancar pada 2018 1.640 dan 2019 1.340. Yang total utang lancar 2018 750 dan 2019 750. Untuk tahun 2018 1.640 dibagi 750 sama dengan 2,18 kali atau 2,2 kali. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,2 aktiva lancar. Current ratio sangat berguna, tapi perlu berhati-hati untuk mengartikannya. Untuk menghindari kesalahan, analisis harus memperhatikan secara teliti aktiva dan kewajiban secara individual. Kondisi umum yang diterima untuk current ratio adalah 2:1. Aturan ini memiliki beberapa pengecualian, tergantung industri dan perusahaannya. Beberapa perusahaan dapat beroperasi dengan sukses dengan current ratio sedikit di atas 1:1. Kecukupan current ratio sangat tergantung pada komposisi aktivanya. Yang kedua yaitu utang jangka panjang. Ada dua pendekatan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Pendekatan pertama yaitu dilihat dari kemampuan perusahaan mengatasi utang dengan yang ditunjukkan oleh perusahaan laba rugi.
Dan pendekatan lainnya menganggap kemampuan perusahaan mengatasi utang yang ditunjukkan oleh neraca. Pertimbangan laba rugi ketika menentukan kemampuan membayar utang jangka panjang. Kemampuan perusahaan mengatasi utang dengan yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi dapat dilihat melalui pertimbangan, di antara lain yaitu yang pertama yaitu times interest earned. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan mengukur EBIT atau earning before interest and taxes. Semakin besar rasio ini, semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi. Sebuah masalah utang perusahaan untuk mendapatkan dana dengan tingkat bunga kurang dari pendapatan. Dengan tingkat bunga yang tinggi, penambahan risiko bahwa perusahaan tidak akan bisa mendapatkan lebih dari biaya bunga dana tersebut. Time interest earned dapat dihitung dengan formula Time interest earned sama dengan EBIT atau earning before interest and taxes dibagi interest atau biaya bunga. Atau dengan cara yang lain yaitu time interest earned sama dengan EBT atau earning before tax dan ditambah dengan biaya bunga dibagi dengan interest atau biaya bunga. Laporan laba rugi berisi beberapa angka yang mungkin digunakan dalam analisis ini. Pada umumnya, satu-satunya cara untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk mengatasi utang dengan yang ditunjukkan oleh laba rugi harus memasukkan pendapatan yang diharapkan di periode selanjutnya. Yang kedua yaitu fixed charge coverage, yaitu rasio penutupan beban tetap yang hampir sama dengan times interest earned ratio. Namun dalam perhitungan beban lain dimasukkan karena perusahaan menyewa aktiva dan menanggung kewajiban jangka panjang dengan kontrak lease. Charge coverage dapat dihitung dengan formula berikut, yaitu fixed charge coverage sama dengan EBT atau earning before tax ditambah dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa atau lease. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan memperoleh keuangan dan analisis proforma. Keuntungan atau probability merupakan tujuan utama dari pemberian kredit. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. Suku bunga kredit adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pihak bank. Peningkatan suku bunga kredit menandakan bahwa pendapatan bunga dari penyaluran kredit juga meningkat pula. Dengan meningkatnya pendapatan, maka keuntungan mengalami peningkatan. Suku bunga kredit yang tinggi berpengaruh pada keuntungan usaha kecil dan menengah yang lebih sedikit, yang dikarenakan oleh semakin tingginya biaya untuk membayar bunga pinjaman, yaitu usaha kecil dan menengah bergantung pada pasar modal asing atau pasar modal dari lembaga keuangan atau bank. Analisis proforma laporan keuangan digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Adalah sistem informasi keuangan untuk pemerintah. Pemerintah merupakan pihak eksternal nomor 4 yang terkait langsung dalam sistem informasi keuangan. Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam kaitannya dengan pajak dan pungutan, yang nantinya akan dibebankan kepada perusahaan serta bantuan yang akan diberikan kepada perusahaan dapat berubah subsidi. Hal ini tentu akan melihat beberapa indikator yang digunakan sebagai salah satu patokan insentif bantuan pemerintah untuk perusahaan, misalnya seperti kapasitas perusahaan, omset perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem informasi keuangan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan pihak eksternal nomor 5 yang terkait dalam sistem informasi keuangan. Akan membutuhkan sistem informasi keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan ajar, analisis, dan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu. Diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada dapat digunakan bagi masyarakat yang berperan sebagai pihak akademis maupun non-akademis.
Sebuah perusahaan bisa memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam beberapa cara, misalnya jumlah orang yang menjadi pekerja di perusahaan dan perlindungan untuk penanam modal dalam negeri. Informasi keuangan perusahaan yang baik dapat membantu masyarakat menyediakan info atau tren perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan. Selain menguntungkan beberapa pihak di atas, sistem laporan keuangan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat yang berperan sebagai pengusaha dan juga untuk perusahaan. Salah satunya yaitu melindungi aset perusahaan dari kebocoran maupun kerugian. Dalam perekonomian secara umum, masyarakat dapat berperan sebagai pelaku ekonomi, baik sebagai pelanggan maupun karyawan atau tenaga kerja. Peran ini juga membutuhkan sistem informasi keuangan, yaitu antara lain yang pertama pelanggan. Pelanggan yang terkait perjanjian kerjasama untuk pemasaran produk perusahaan juga mengetahui laporan keuangan perusahaan. Pelanggan berhak mengetahui kelangsungan bisnis, terutama jika pelanggan terkait dengan perjanjian jangka panjang dengan bisnis perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menunjukkan riwayat bisnis yang baik, sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk mengambil sebuah kesepakatan kerjasama. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan biasanya ingin mengetahui laporan keuangan yang dimiliki perusahaan terkait dengan kemampuan gaji yang bisa dibayar perusahaan kepada karyawan. Laporan keuangan yang baik akan membantu pihak perusahaan untuk bekerja sama dengan karyawan terkait pembayaran di masa-masa sulit bisnis perusahaan. Selain peran sebagai pelaku ekonomi, masyarakat juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisis, penelitian, maupun tujuan tertentu. Laporan keuangan yang berlaku umum disusun sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan informasi dalam laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.